Halo guys, jadi kali ini di depan saya udah ada sebuah casing super kere. Ini adalah casing low budget dari brand SPC, namanya SKMC 4000. Casing ini harganya cuma 200 ribuan dan udah include power supply 450 watt. Jadi cocok buat kalian yang mau rakit PC super kere yang saya sering bikin kontennya ya. Dan mungkin saingan casing ini salah satunya adalah dari brand Magic. Tapi karena saya nggak suka yang magic gitu kan, berkayal ya. Saya mending suka yang physical, jadi yang nyata-nyata gitu. Saya pilihnya SPC SKMC 4000. Ya udah, yuk sekarang kita buka dan kita lihat isinya. Seberapa hebat casing murah ini. Oke, jadi seperti ini bentuknya guys. Dan ini adalah sebentar. Oh, breng. Oke, maaf tadi ada technical difficulties. Jadi ini casing ternyata saya dapatnya yang penyok guys. Kalian bisa lihat. Padahal kardusnya baik-baik aja ya. Nggak ada masalah di kardusnya. Ini berarti mungkin bukan salah sellernya juga, bukan salah kurir. Mungkin dari pabrik dimasukin dos udah posisi seperti ini ya. Jadi ya saya nggak ada video unboxingnya waktu keluar dari bubble wrap, jadi ya nggak bisa dibalikin. Kalau mau dibalikin juga males ya, karena ongkirnya lumayan ya casing gede seperti ini. Ini resiko kalian kalau ngirim-ngirim casing kayak gini dah. Jadi harusnya bilang ke sellernya lebih diteliti lagi ya, dicek sebelum dikirim mungkin. Oke, whatever lah. Jadi ini adalah casing SPC SKMC 4000. Kalian bisa lihat dulu dari bagian depan, bagian samping, bagian belakang. Saya putar nih 360 derajat. Dan bagian sebelah samping sisi yang penyok ini. Tuh. Oke. Sekarang kita akan coba buka. Kita lihat dulu isinya seperti apa. Karena ini mungkin casing budget, jadi nggak terlalu banyak yang dibahas. Dan BTW ini pakai thumb screw. Jadi saya bisa ngebuka tanpa obeng ya. Nah, seperti ini guys. Ini tutup sampingnya ada dudukan kipas 12 cm. Kemudian isinya juga bisa kalian lihat sendiri, tapi saya nggak bisa kelihatan. Jadi, nah seharusnya posisinya seperti ini ya, supaya saya juga bisa ikut lihat. Oke, pertama-tama kita bahas soal power supply bawaan casing ini. Ini adalah power supply dari SPC, namanya model Value Series 3. Nggak ada tulisan 400 wattnya ya, dan kalian juga jangan berharap ada tulisan 80 plus di sini. Ini adalah power supply yang penting nyala. Ini 12 volt 14 ampere guys tulisannya. Dan ukurannya sangat pendek sekali. Kalau kalian lihat sih di marketplace banyak juga ya, ada power supply high-end yang jual ukuran segini. Ini namanya kalau nggak salah SFX. Banyak dipakai untuk build mini ATX sebenarnya. Tapi micro ATX juga ada sih yang pakai power supply seperti ini. Kemudian kalau kabelnya kita lihat ini ya, ini sangat kecil dan tipis sekali guys. Ini kabel yang tertipis terkecil yang pernah saya lihat di sebuah power supply. No offense ya buat SPC ya, namanya juga murah. Untuk konektornya sendiri standar 24 pin. Kemudian ada Molex sepasang 2 biji. Dan kabel power SATA 2 biji juga. Dan yang terakhir ini ada kabel power CPU yang cuma 4 pin. Jadi kalau motherboard kalian butuh yang 8 pin mungkin agak kurang greget ya. Bisa nyala sih dipasangin yang 4 pin, tapi rasanya gimana gitu. Ini terbatas banget lah pokoknya. Ya maklum lah, kecil juga casingnya. Kemudian di sebelah power supply ini kalian bisa lihat ada sebuah slot DVD bay 5,25 inci yang udah nggak zaman dan memang nggak bisa dipasang. Karena depannya ini nggak ada lubang untuk DVD bay-nya. Padahal di sini ada dudukannya, tapi di depan nggak ada lubangnya. Jadi mubazir ya guys. Nggak bakal bisa kepasang. Di bawahnya lagi ini ada slot yang kayaknya untuk floppy disk. Tapi kok kecil banget, bukan ya? Nggak tahu ya. Mungkin floppy disk. Kalau dilihat dari ukurannya sih bisa dimasukin SSD juga. Nanti saya coba deh guys. Saya penasaran dengan casing ini juga, apakah bisa dipasang power supply standar ATX, karena menurut saya kabelnya bakalan nabrak DVD bay ini. Dan juga ini di sini mungkin bisa diganti jadi hard disk
Yang di bawah ini mungkin bisa dikasih SSD 2,5 inci ya. Jadi lumayan bisa jadi dudukan storage sebenarnya. Oke, lanjut. Ukurannya MATX. Kalian udah tahu sempit banget ya. Basic lah. Terus yang di bawah ini juga ada lubang-lubang dudukan. Ini kayak casing yang pernah saya review beberapa waktu lalu. Faro apa namanya? Turbine Strix. Jadi di bawah ini ada dudukan buat hard disk 1 dan SSD 1. Kalau dilihat dari lubangnya sih sama ya. Jadi ini pasti dudukan buat storage. Kalau dihitung berarti di casing ini ada 4 dudukan storage yang belum saya coba juga. Tapi yang bawah ini pasti sih 3,5 1, 2,5 1. Kemudian yang di atas ini nggak tahu nih, 2,5 mungkin bisa masuk, dan yang di atas bisa dikasih hard disk tapi mungkin nabrak power supply juga. Wah, di sini banyak kemungkinan yang tidak pasti. Jadi nanti saya coba aja. Bagusnya ini guys, di depan ada dudukan buat kipas. Dan kalau saya lihat lubangnya, ini jaraknya kayak kipas 12 cm ya. Jadi oke banget. Dan ini model lubang bautnya bisa digeser atas bawah. Sayangnya yang bagian belakang cuma 8 cm. Jadi untuk kipas casing ini ada 12 cm di depan, 12 cm lagi di samping, dan 8 cm di belakang. Bisa 3 kipas dengan ukuran yang berbeda. Kemudian kalau kalian lihat di sisi samping ini ada semacam kayak lubang yang dibuntu. Ini sebenarnya kalau menurut saya sih ya, harusnya ini adalah card reader. Ada micro SD reader dan SD card reader. Ya, tapi nggak mungkin lah kalian berharap ada card reader juga di casing harga 200 ribuan seperti ini. Terlalu lengkap ya. Ini front panelnya aja kalian bisa lihat nih, dari bagian depan, tombol power, reset, indikator LED, kemudian USB 2 biji, mic, speaker standar banget, dan di bawah ada lagi lubang yang dibuntu. Mungkin ini bisa kalian tambahin sendiri ya, mungkin bisa jadi front USB 3 atau bagaimana. Ada sih yang jual nih front panel USB seperti ini. Mungkin card readernya juga bisa dipasang sendiri. Wah, jadi ini sangat upgradeable. Nah, di bagian depannya sendiri polos hitam, ada logo SPC yang di print di atas, dan ini bahannya lumayan oke ya guys. Jadi bukan plastik yang polos halus gitu, enggak, ini ada semacam tekstur kayak metalnya gitu, menambah kesan mewah untuk casing murah ini. Dan yang jelas ada airflow intake, pas banget, bisa dikasih kipas 12 cm, ada airflow intake di depan. Pastinya airflow casing ini lumayan oke. Coba kita buka dulu front panelnya. Kita balik. Nah, ini bagian dalam front panel, bukan front panel sih, ini cover depan. Sorry, front panel ini kan yang tombol-tombol ini. Bagian depannya seperti ini, dan kalian bisa lihat ya, ini dudukan fan-nya. Mungkin ini bisa dipasang fan di sisi depan juga nih, jadi nggak makan space yang di dalam. Kabel front panelnya sendiri lumayan oke, karena dari kabel yang flat gini ya, warna hitam. Nggak ada yang istimewa lah bagian depan ini. Bagian bawah ini nggak tahu nih, lubang untuk kabel mungkin juga. Dan yang tadi saya bilang, bay DVD di atas. Oke, lanjut ke bagian atas. Polos ya, nggak ada yang perlu dibahas di bagian atas, karena memang posisi power supply-nya ini di atas, jadi nggak mungkin ada lubang hawa apapun di bagian atas. Apalagi dudukan buat fan. Untuk bagian bawah tadi saya udah jelasin, ada dudukan SSD, dudukan hard disk, dan untuk kaki-kakinya sendiri casing ini cuman tonjolan yang ada di sudut-sudut begini guys, nggak ada karet atau busanya sama sekali. Jadi casing ini bakalan licin kalau ditaruh di meja atau di lantai kalian yang licin. Oke lah. Bagian belakangnya ini saya menemukan sedikit kejanggalan. Slot PCI Express yang udah lubang 1. Biasanya sih casing baru ketutup semua ya. Kemudian ada kancingannya di sebelah sini. Ya, ala-ala casing budget lah, normal. Nggak ada yang istimewa. Ini juga PSU-nya kalian bisa lihat, fan di belakang, nggak ada saklar. Sisi sini yang tadi penyok. Coba kita buka. Aduh, harus pakai obeng. Oke lah, saya ambil dulu obeng, sekaligus saya juga mau ambil fan, hard disk, SSD, buat nyoba nempelin aja ya ke casing ini, biar tahu bisa dipasang atau enggak.
Oke, kalian bisa lihat kabel manajemennya yang nggak ada kabel manajemennya sebenarnya. Nggak ada space kabel manajemen maksud saya. Karena dia cuman ngandalin gundukan yang ada di bagian belakang casing ini ya. Jadi kabel kalian tersimpan di gundukan seperti ini ya. Ini tipikal casing budget lah seperti ini. Simple, minimalis. Nggak ada yang perlu dibahas di bagian belakang casing ini. Kemudian untuk harddisk dan SSD udah pasti ya, ini bawah ini saya udah tahu karena udah pernah nge-review casing yang serupa. Kemudian di depan juga kita bisa pasangin fan 12 cm. Pasti bisa pas ya ini ya, lubangnya emang lubang untuk 12 cm, posisinya bisa naik, bisa turun. Dan di samping tadi ada juga di cover sampingnya. Nih, fan 12 cm juga sama. Yang mungkin kalau ditaruh di sini bakalan nabrak cooler kalau kalian pakai cooler tower ya. Oh ya, BTW untuk casing seperti ini, cooler tower kalian jelas nggak bisa pakai yang fan 12 cm. Karena patokannya adalah fan bagian belakang ini. Kalau dia pakai fan yang 8 cm, lebarnya jelas nggak muat untuk kalian pasangi cooler tower dengan fan 12 cm. Jadi yang bisa maksimal cuman 9 cm, macam Jonesbo CR 1200 gitulah. Oke, saya keluarin dulu ini harddisk SSD ini. Bener ya ini 8 cm ya. Cuman dia ada lubang yang bisa dipasang atas dan bawah seperti ini. Ini bisa dipakai exhaust. Jadi exhaustnya power supply 1, fan 8 cm 1, intake-nya bisa 12 cm 2. Dan yang tadi pengen saya tahu guys, ini bagian depannya kira-kira bisa nggak kalau dipasang fan. Saya nggak bawa bautnya ya, jadi kan kalau intake seperti ini nih. Oh, mestinya bisa sih ya guys, karena ini kelihatan nggak ya di kamera, tebel antara kipas dan cover depan ini lebih tebelan yang cover depan, jadi kipasnya masuk ke dalamnya cover. Jadi kalau dipasang di sini yang notabene rata, pastinya bisa ya. Jadi ini kipasnya bisa ditaruh di posisi luar, di depan seperti ini, nggak mengganggu daerah sini. Good job lah, bagus ini. Bahkan ini bisa dipasang water cooling 120 karena space atas bawahnya lumayan jauh. Jadi casing ini support water cooling AIO 120. Keren juga untuk PC carry seperti ini. Ini dari tadi cukup mengganggu dan saya agak sebel ngelihatnya ya. Jadi copot dulu lah. Sekalian kita lihat apa yang ada di dalam plastik ini. Walaupun saya sebenarnya udah tahu ya, karena udah kelihatan. Ini adalah sebuah kabel power guys, untuk power supply yang biasanya kalian dapetin kalau beli power supply baru. Kemudian ada satu plastik kecil ini, isinya jelas baut-baut. Dan kerennya lagi ini bautnya warna hitam, bukan warna aluminium gini ya. Padahal warna casingnya silver aluminium, harusnya dihitemin sekalian, keren nih casing. 200.000 banyak minta. Oh, ini tadi saya mau nyoba ini guys, yang di atas. Kalau kita pasangin SSD di sini, di tempat yang saya kira adalah sebuah floppy disk floppy disk yang kecil ini, bisa guys. Bisa loh, lubang bautnya pas. Wah, mantep nih berarti. Jadi SSD bisa 2, harddisk 1, dan di atas ini mungkin bisa dipasang harddisk yang tadi saya bilang. Ini di atas banyak kemungkinan. Nah, kalian perlu bracket dari 5,25 inci ke 3,5 inci. Dipasang di sini. Kalau power supply-nya SFX ini mah masih ada space. Tapi kalau kalian ganti power supply yang gede, iya tadi saya bilang mau pasang power supply. Oke dah, sebentar saya ambil power supply. Nah, power supply udah terlepas. Segini kecilnya ya guys, kalian bisa lihat sendiri perbandingannya dengan ukuran power supply ATX biasa. Dan ini kelebihannya adalah ringan. Dah itu aja. Saya coba pasangin power supply Enlight 400 watt. Ini
ini sebenarnya cukup sih ya guys. Body power supply-nya sih cukup masuk, masih ada space dikit dah, sekitar 3 cm. Tapi kabelnya ini yang bikin nggak bisa masuk. Bisa sih dipaksa ya, ditekuk gini mungkin bisa masuk, tuh kan. Bisa masuk tapi ngerusak, apalagi kalau kalian pakai power supply yang lumayan high end, yang kabelnya tebel-tebel, yang banyak. Ini mah hitungannya kabelnya dikit banget ya, ini aja nggak bisa masuk. Bisa sih ini dipaksa masih bisa, tapi yang jelas nggak bisa dipasang harddisk di depan ini, tadi saya udah bilang ya ke kalian. Oke, mungkin gitu aja untuk casing ini, nggak ada lagi yang bisa di review ya. Udah, saya rangkai kembali dulu. Dan sekian aja review casing Super Carry SPC SKMC 4000 ini. Oh ya, satu lagi, mungkin kalau kalian gamer sejati pengen yang sampingnya pakai tempered glass ya. Sayang sekali jelas casing ini nggak pakai tempered glass, tapi bisa kalian copot aja kok. Kalau nggak suka ada covernya ya tinggal dicopot gini kan bisa kelihatan. Nggak usah pakai cover sekalian, udah oke. Dan kalau kalian pasangin fan RGB, cooler tower RGB, pasti juga kelihatan bagus ini casing. Sayangnya casingnya sendiri nggak RGB ya. Kita terlalu banyak nuntut untuk casing 200 ribuan kalau mau RGB. Tapi saya rasa kalau dikasih LED strap di bagian depan sini akan terlihat sangat manis. Oke, gitu aja deh guys. Makasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe.